Sahabat, beberapa pendapat ulama tentang sah atau tidaknya jika seorang ayah non-muslim atau seorang ayah muslim namun tidak pernah sholat menjadi wali nikah. Baik sahabat, untuk yang pertama mari kita simak dari Majelis Al-Quran, Dr. Randas Ahmad Sukina. Memang yang berhak menjadi wali orang Islam itu walinya ya orang Islam. Ya, walinya orang Islam. Nah kalau bukan orang Islam menjadi wali, ya, loh wali itu memang orang tuanya yang berhak menikahkan itu orang tuanya. Kalau orang tuanya itu Islam, kalau orang tuanya tidak Islam tidak boleh menjadi wali. Ya coba seperti dalam surat Al-Maidah ayat 51 kan yang menyebut itu juga itu yang jadi ramai kemarin. Ya coba dibaca itu ayatnya. Surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Ya, aulia itu bisa menjadi pemimpin, hanya pemimpin bisa pelindung, bisa wali. Ya, wali itu bisa pelindung, bisa pemimpin, bisa penolong. Nah itu artinya jangan menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani menjadi walimu, menjadi pemimpin, menjadi pelindungmu. Ya, nah itu ya, tak boleh. Terus sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jika lo menjadikan wali ke orang kafir, ya kamu menjadi bagian dari mereka. Dan masih banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang wali. Ya, itu yang kedua apa? Pertanyaan kedua tadi. Maksud wali hakim bagaimana? Ya, wali hakim itu karena tidak punya wali, maka yang menjadi wali hakim penggantinya. Ya, hakim boleh yang menunjuk nanti apa naibnya menjadi wali hakim, artinya yang diserahi untuk menikahkan anaknya tadi, walinya yang menentukan. Kalau wali hakim itu pemerintah yang menentukan, ya pemerintah. Maka itu apa naibnya sendiri atau hakim menunjuk karena tidak ada wali nasab, tunjukkan siapa yang menjadi wali, yang menunjuk itu pemerintah, pengadilan yang ditunjuk untuk menjadi walinya. Nah, karena tidak punya wali, maka walinya boleh wali hakim yang menggantikan. Maka naib itu bisa menjadi wali, itu bisa menikahkannya. Baik, untuk yang kedua dari Salafi adalah Ustadz Aminur Baiz. Saya pernah mendengar ayah yang tidak sholat tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya karena ayah tersebut dikatakan kafir. Sejauh mana Ustadz dikatakan kafir? Apakah jika ayah tersebut masih sholat Jumat, apa belum dikatakan kafir dan masih bisa jadi wali bagi anak perempuannya tersebut, Ustadz? Nah, jadi banyak orang yang bertanya, sembelian Nasrani itu sah atau tidak? Sah. Sembelian ahli kitab itu sah. Padahal Nasrani kan nggak pernah sholat, nggak pernah Jumatan. Sholat Idul Fitri aja enggak, karena dia Nasrani. Tapi kenapa sah? Sembelian orang yang nggak sholat, Muslim nggak sholat, kenapa tidak sah? Wong Nasrani nggak sholat juga sah. Sementara Nasrani yang nggak sholat, sembeliannya sah. Jawabannya, Nasrani itu dikecualikan oleh Al-Quran. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat
Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan ahli kitab halal bagi kalian, makanan kalian halal bagi ahli kitab. Yang dimaksud makanan di sini adalah sembelian. Sementara orang yang enggak sholat, agamanya apa? Muslim, Pak. Kata siapa Muslim? Enggak sholat kok. Enggak sholat kan tidak Muslim. Andai kan dia Nasrani, malah sah sembeliannya. Sembelian ya, bukan perwalian, sembelian. Nah, mengingat dia tidak beragama, KTP-nya Islam, tapi dia nggak pernah sholat, berarti sama dengan tidak beragama. Maka orang ini seperti nggak ada. Nasrani tidak, ahli kitab tidak, Muslim tidak. Itulah alasan kenapa sembelian orang yang nggak sholat tidak sah. Tapi sembelian Nasrani yang juga nggak sholat sah, karena dikecualikan dalam Al-Quran. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kalau perwalian gimana? Ya nggak boleh jadi wali, nggak sholat. Karena nggak sholat tidak boleh jadi wali. Sebab dia non Muslim, Nasrani tidak, Yahudi juga tidak. Karena dia nggak sholat. Selanjutnya kepada pembahasan batasan tidak sholat seperti apa yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Nah seperti ini ulama khilaf, ulama beda pendapat. Ada yang menilai selama masih melaksanakan sholat wajib, walaupun sesekali, jadi tidak babar belas, tidak bolong semua, dia masih Muslim. Dan ini pendapat Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Oleh karena itu dari informasi yang disampaikan, yang bersangkutan masih Jumatan. Wallahu alam, semoga berstatus Muslim. Tapi pelaku dosa besar, dan insya Allah boleh jadi wali. Disambung masih dari Salafi, yaitu Ustadz Iriawan. Kemudian, bolehkah yang menjadi wali nikah itu adalah orang yang fasik, orang yang tidak sholat, ya. Orang yang tidak sholat karena malas-malasan berarti orang fasik, ya. Maka kita lihat dulu orangnya, ketika dia tidak sholat, mengingkari kewajiban sholat. Dia orang Islam, tapi tidak pernah sholat. Ketika ditanya, mengapa Anda tidak sholat? Dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Dia mengingkari kewajibannya. Maka orang yang seperti ini tidak boleh dia menjadi wali nikah. Ya, tidak boleh menjadi wali nikah. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan sholat karena malas-malasan, atau ya karena sepele, tapi dia tidak mengingkari kewajibannya, maka orang yang seperti ini disebut dengan orang fasik. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa orang yang fasik tersebut bisa menjadi wali nikah dengan syarat bahwa dia adalah orang yang amanah. Apa maksudnya? Orang itu memang mengetahui akibat hukum dari perwaliannya. Ketika dia menikahkan wanita tersebut dengan orang lain, maka dia bisa melihat, lelaki yang akan dia nikahkan dengan wanita tersebut wali yang bagaimana. Karena sebagaimana kita ketahui tentunya bahwa orang tua, sebejat apapun dia, sejahat apapun dia tidak akan mau menikahkan orang yang tidak baik dengan putrinya. Ini sesuatu yang kita ketahui bersama tentunya. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan putrinya ke dalam kehancuran. Maka para ulama rahimahumullah, sebagai disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, ya, menjelaskan bahwa wali yang fasik tetap boleh menjadi wali nikah. Maka seandainya ayah kita tidak sholatnya karena malas-malasan, dia tetap bisa menjadi wali nikah. Dengan ketentuan tentunya bahwa orang tua itu tahu tanggung jawab. Ya, apabila orang tuanya adalah orang tua yang sudah bejat, sudah fasik, misalnya kecanduan narkoba, bahkan dia rela menjual putrinya untuk mendapatkan narkobanya, maka yang seperti ini tidak bisa menjadi wali nikah. Yang penting dia tahu maslahat yang terbaik untuk putrinya. Dia nikahkan putrinya kepada lelaki yang terbaik, ya. Maka yang seperti ini boleh dan bisa menjadi wali nikah, ya. Wallahu taala a'lam. Lanjut pandangan dari Ustadz Abdul Somad.
Katanya tak berhak jadi wali nikah kalau ayahnya tak pernah sholat. Apa dalilnya Pak Ustaz? La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidai adlin. Dua saksi yang adil. Wali, saksi yang adil. Adil artinya sholat. Orang yang tak sholat fasik, maka nikahnya tak sah. Itu dalilnya. Maka carilah mertua yang sholat. Adinda, kupinang kau dengan bismillah. Insya Allah bang, datanglah. Ayah kau sholat apa tidak? Ayahku sholat 5 waktu, Jumat aja. Disambung pandangan dari Buya Yahya. Rontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, saya mau nanya, apakah boleh sang ayah dari seorang perempuan menikahkan anaknya atau menjadi wali nikah, sedangkan ayahnya tersebut sholatnya masih suka ditinggal-tinggal dan jarang-jarang? Mohon penjelasannya Buya. Baik, disebutkan bahwasanya syaratnya seorang bapak menjadi wali adalah dia adalah seorang yang adil syahadah, bukan fasik. Adil syahadah itu orang yang tidak fasik. Fasik itu adalah melakukan dosa gede, dikenal pernah berzina, meninggalkan sholat, judi, atau biasa dengan dosa-dosa kecil. Itu pada dasarnya seperti itu. Kalau ada orang tua seperti itu, dia tidak akan bisa menjadi wali menurut pendapat para ulama yang dikukuhkan. Imam Syekh Khatib Al-Syirbini menukil dari Imam Ghazali berkata bahwasanya kalau seandainya wali nikah itu harus bersih daripada kefasikan, kayaknya nggak ada yang bisa menikah setelah itu. Kenapa? Kefasikan sudah menyeluruh, maka hukumnya di sini sah. Seorang bapak yang sering melakukan keharaman dosa tetap sah saja. Sah. Jadi pernikahannya adalah sah dengan wali yang fasik sekalipun. Cuman ya karena ini ada khilaf, maka lebih baik adalah kalau bapak dirinya merasa fasik jangan menikahkan. Serahkan saja kepada hakim, apakah dengan cara mewakilkan dan sebagainya. Jadi biasanya kenapa kok banyak orang mewakilkan dan sebagainya? Ini untuk menghindar daripada mungkin saya kurang benar, saya perilaku saya kurang baik. Karena menurut sebagian ulama seorang fasik tidak sah menikahkan anaknya. Sehingga saya serahkan saja kepada seorang hakim atau seorang alim agar menikahkan putri saya. Itu menghindar daripada perkataan ulama yang mengatakan orang fasik tidak boleh menjadi wali. Tapi kalau ternyata dia pengen jadi wali ya sah-sah saja. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Fasik bukan orang yang murtad. Fasik pelaku dosa. Baik sahabat, yang terakhir ulama dari NU, Gus Baha. Wali nikah itu kalau fasik sah apa enggak? Wali mujbir. Ada ulama yang mengatakan kalau wali mujbir fasik tetap sah jadi wali. Likamali syafaqatih, karena seorang wali ini pasti sangat sayang. Meskipun fasik dia orientasi tentang anaknya tetap bagus. Ada yang bilang enggak. Kalau fasik harus dicabut hak walinya. Di mana-mana orang fasik sudah error. Jangan-jangan karena dia pemabuk atau karena dia tukang judi, pikirannya dapat menantu yang kaya meskipun tukang judi. Bahaya ini kalau diberi hak wilayah atau hak wali. Makanya ulama mengatakan sekali fasik dicabut. Nah ya, yang satu memandang umumnya orang tua meskipun fasik tetap likamalis. Tapi kata siapa di sosial itu mesti semua orang begitu apa tidak mesti? Tidak mesti. Makanya kalau saya ini mengatakan cabut saja. Li'annahu la yu'manu ayadu'aha inda fasikin mislih. Karena siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak mengawinkan putrinya dengan orang fasik yang sejenis? Orang fasik pasti komunitasnya juga fasik, dan dia nganggap orang fasik itu tidak problem, dia sendiri fasik. Wes do untuk iki capek, jebule capek sing tau ngutangi ning nggon judi. Karena dia punya ukuran apik versinya dia. Lagi-lagi fikih kok mujma'alah mau piye yo. Yang furu'iyah maksud saya, yang furu'iyah. Iki pinter toh cukup ya. Sudah 45 menit. Mohon ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.